Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita dan mudah-mudahan bisa diselesaikan semua malam ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih tertunda. Dan kita cek dulu pertanyaan dari siapa. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat kita yaitu Assalam Tod. Pertanyaannya adalah, apakah untuk bibit ukuran 57 pakai air merah ketinggian 50 cm? Boleh, Kang? Oke. Jadi kalau pertanyaannya bibit 57, sebenarnya bibit 57 itu masih kecil. Saran saya pakai bibit yang minimal 78. Itu pun kalau untuk air yang merah sarannya sih 10-11 ataupun 11-12 seperti itu. Jadi jangan terlalu kecil karena airnya udah tua lah, airnya udah merah gitu. Tapi meskipun benih yang sedikit besar, misalkan benih 9-10 tuh ataupun 78 minimal, tetap air merah itu harus diendapkan dengan cara begini. Setelah kita panen, nah itu kan kosong tuh, nggak ada ikannya. Kita satukan dengan ketinggian misalkan 1 meter gitu atau berapapun. Setelah itu nanti kita ambil bagian atas, kita pindahkan menggunakan dap ke bak yang lain yang akan kita tebar benih baru. Maknanya endapannya itu tetap kita nggak pakai. Terus apakah endapannya kita buang? Kalau sekiranya daerah kita itu susah air, saran saya jangan dibuang. Karena kalau ikan itu udah masuk ke remaja, itu udah tahan. Seperti itu. Kalau misalkan ikan itu sudah 11-12 cm atau lebih sedikit besar dari ibu jari, lebih dari ibu jari lah besarnya, itu udah tahan dan kita tinggal bagi. Misalkan ada 10 bak gitu. Anggap saja di situ kita pendederan. Pendederan menggunakan sistem RWS. Dan itu banyak. Banyak sahabat-sahabat kita yang melakukan seperti itu. Cuman saran saya airnya diendapkan. Airnya endapkan. Setelah itu kita ambil yang agak sedikit jernih lah, agak sedikit bagus. Karena meskipun RWS kalau dibiarkan gitu kan, misalkan 1 minggu gitu, di situ nanti banyak plankton, mikroorganisme, banyak kayak jentik dan pokoknya banyak makanan alami lah di situ, pakan alami. Di situ kita pindahkan menggunakan dap dan endapannya biarkan saja. Nanti setelah besar kita baru bagi. Jadi sistemnya berarti pendederan dulu. Pendederan dulu seperti itu sistemnya, dan itu bisa kalau menggunakan sistem seperti itu bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Eko Cisuru. Kalau bibit lele ukuran 5-7 cm harganya berapa, Pak, per ekor lele? Oke. Jadi 57. Hitungannya gimana ya? Karena saya jarang sih. Maksudnya komunitas kita itu jarang mengirim benih ukuran 57 karena itu terlalu kecil untuk di segmen pembesaran gitu. Tapi ada juga sih yang ngambil seperti itu, ada juga, itu tergantung kuantitas sih, seberapa banyak gitu, grosir atau eceran. Cuman di sini biasa kita hitung bukan 57, jadi 45, 56, 67, 78, 89, 9, 10. Terus cara ngitung harganya gimana? Jadi begini, kita hitung misalkan dari 78, 8 kali 3, hitungnya begitu. Jadi persentinya itu 30 rupiah. Kalaupun misalkan benihnya dari 78, 8 kali 3.
Kalau misalkan hitungan benihnya dari 45, 5 kali 3. Kurang lebih seperti itu. Ataupun 67, 7 kali 3. Seperti itu. Jadi hitungannya seperti itu. Per senti 30 perak, tapi dihitung dari angka yang besar. Kurang lebih seperti itu. Cuman nggak ada yang 57. Di sini kita biasa pakainya 56, 67 karena kita menggunakan grading yang ya menurut saya cukup akurat lah. Kita berusaha seakurat mungkin gitu. Jadi nggak misalkan 35, 57, 79 gitu. Itu terlalu jauh. Nanti kurang seragam. Jadi kita press. Seperti itu. Kita press supaya hasilnya lebih akurat. Seperti itu. Jadi kita pasang angkanya ini 2 angka, nggak 3 angka. 34, 45, 56, 67, 78, 89, 910, 10, 11, 11. Meskipun 10, 11 sih nggak sampai ke situ sih. Paling besar itu 9, 10. Paling besar itu 9, 10. 89, 9, 10 itu paling besar. Dan untuk harganya tinggal disesuaikan kali 3. Jadi 67 berarti 7 kali 3. Kalau misalkan 56 berarti 6 kali 3. Kalau misalkan 45 berarti 5 kali 3. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau untuk harga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kang Denny Grande. Lokasinya di mana, Kang? Oke. Untuk lokasi saya tepatnya di Cipedang. Untuk daerah pusat kotanya Binuangen. Sentra ikan air laut. Di sini kebanyakan nelayan. Seperti itu. Untuk searching alamat saya sebenarnya mudah. Ataupun di Google Maps gitu langsung. Keling Lele Konsultan Budidaya. Nanti muncul di Google Maps. Seperti itu. Langsung ke alamat rumah saya. Kalaupun misalkan sahabat mau silaturahmi. Tapi kalau bisa minimal janjian dulu. Maksudnya jangan sampai apalagi yang jauh nih. Sudah jauh gitu misalkan. Sahabat dari Lampung, dari mana aja misalkan jauh-jauh. Dari Kalimantan, dari Riau, dari mana aja. Datang ke sini pas saya nggak ada gitu lagi keluar kota gitu lagi kunjungan. Nah, dan itu kan sayang gitu, udah jauh-jauh nggak bisa ngobrol bareng sama saya lah, nggak bisa ngobrol sambil ngopi kita gitu. Jadi nggak seru gitu. Jadi minimal janjian dulu. Terus kalaupun misalkan WA, kan nomor admin saya tuh ada di channel YouTube saya ini di deskripsi ada, tinggal buka profil, terus ke bawah itu ada deskripsi. Di situ ada nomor admin saya yang bisa dihubungi ataupun bisa melalui Facebook saya ada, Instagram ada, di TikTok pun ada. Pokoknya gampang lah untuk menghubungi saya. Kalaupun WA jangan telepon, karena telepon itu apalagi yang nomor admin kan itu apa namanya jarang bisa menerima telepon gitu. Itu hanya untuk balas chatting atau pesan suara. Karena nomor yang admin enggak saya bawa full 24 jam oleh tangan saya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan chat atau pesan suara, tetap 1 kali 24 jam saya akan lihat. Seperti itu. Tetap saya akan lihat seperti itu. Jadi chat dulu, janjian dulu kapan, nanti kita atur jadwalnya. Seperti itu. Kalau misalkan mau silaturahmi ke sini. Seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk ya kita bisa ngobrol-ngobrol bersama sahabat yang lain, bisa apa namanya studi banding lah untuk belajar-belajar bersama sahabat-sahabat kita yang lain bisa juga seperti itu. Dan itu dengan senang hati siapapun bisa datang ke sini dalam rangka ya apa namanya silaturahmi lah, kurang lebih seperti itu. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kepomen. Mungkin tepatnya ilmunya nggak susah dan nggak ribet.
Karena selama ini yang dilihat di YouTube banyak pembudidaya yang ngasih ilmunya ribet-ribet. Alhasil banyak modal yang mubazir keluar. Padahal lele itu ikan paling gampang untuk dipelihara. Oke. Dan ini komentar di video yang saya katakan budidaya lele itu nggak ada ilmunya. Dan sahabat kita ini ya membantu menjawab komentar yang negatif lah mungkin, karena banyak juga komentar yang negatif tuh. Masa sih nggak ada ilmunya, emang itu yang diterangin bukan ilmu gitu. Jadi banyak yang salah paham juga seperti itu. Makanya di situ saya mau klarifikasi, sebenarnya kalau dikatakan sama sekali nggak ada ilmunya, enggak juga, tapi enggak seribet yang dibayangkan gitu. Enggak seribet misalkan kita harus melakukan fermentasi air selama 1 minggu. Setelah itu kita harus melakukan pemupukan. Setelah itu kita harus pemberian antibiotik. Setelah itu kita kasih probiotik. Setelah itu kita kasih untuk apa namanya? Pokoknya macam-macam lah. Sampai merembet ke kita harus kasih daun pepaya, kita harus kasih buah mengkudu, kita harus kasih ekstra ini, ekstra itu, dan lain sebagainya. Itu gak seribet itu. Makanya di situ saya potong, budidaya lele itu nggak ada ilmunya, nggak seribet itu. Tinggal isi air, diamkan 3 hari, jangan kasih apa-apa. Setelah itu masukkan benih, kasih pakan. Setelah 60 hari panen. Ribetnya itu dari mana gitu? Kecuali nih disclaimer juga, Anda atau sahabat melakukan budidaya lele berbasis sistem, contoh sistem RAS. Minimal untuk mengetahui sistem RAS, kita harus memahami dulu cara kerja bakteri. Kita harus memahami dulu fungsi daripada sistem RAS, Recirculating Aquaculture System. Di situ nanti ada yang namanya filter mekanis, ada yang namanya filter biologis, ada yang namanya buffer pH. Dan dari satu kesatuan itu kita harus tahu betul fungsinya apa, manfaatnya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kita harus bongkar di situ. Itu memang agak sedikit ribet keilmuannya, tapi mudah dipelajari sebenarnya kalau kita mau belajar. Ataupun kita mau mempelajari sistem bioplok. Bio itu kehidupan, plok itu gumpalan. Jadi kita harus menciptakan kehidupan dalam artian yang bisa dimanfaatkan oleh ikan. Atau kehidupan berbentuk plok yang dihasilkan dari limbah ikan itu sendiri. Dari kotoran ikan yang diubah menjadi makanan lagi. Jadi kita membuat ekosistem di dalam kolam itu. Dan itu keilmuannya memang sangat panjang. Tapi bisa diuraikan, bisa dipelajari juga. Tapi kalau untuk sistem konvensional, keilmuannya di mana? Kita masukkan air, setelah 3 hari masukkan benih, kasih makan selama 60 hari, angkat. Selesai. Nggak ada yang ribet-ribet. Seperti itu. Karena saya setuju dengan pernyataan sahabat kita ini, lele itu sebenarnya paling mudah. Yang membuat ribet itu kita sendiri. Kita sendiri yang membuat ribet. Setiap 1 minggu sekali harus di-grading. Kalau nggak di-grading itu melele, makan lele, kanibal. Ya silahkan. Tapi saya nggak. Dan saya bertanggung jawab, apa namanya, atas dasar itu. Saya mengatakan itu, saya bertanggung jawab untuk membuktikan. Seperti itu. Apakah lele itu nggak kanibal? Iya, lele itu secara apa ya namanya, genetiknya itu memang makhluk kanibal, tapi bisa disiasati gitu. Bisa disiasati kalau untuk di segmen pembesaran. Tapi nih saya luruskan juga, nanti gagal paham juga, gagal paham lagi nantinya. Untuk di segmen pembenihan dan pendederan, kanibal itu nggak bisa disiasati, tetap ada. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau yang sistem konvensional yang dibahas di video itu nyaris nggak ada ilmunya.
itu nyaris nggak ada ilmunya. Nggak ada hal-hal yang aneh gitu, yang ribet, yang tutorialnya harus diceritakan berjam-jam gitu. Itu nggak ada. Bahkan dalam hitungan 1 menit itu selesai secara teori. Sediakan air, masukkan benih, kasih pakan selama 60 hari dan panen. Selesai. Tutorialnya itu selesai. Semudah itu. Kalau mengikuti tutorial pada umumnya, kita sediakan air, setelah berapa hari kita masukkan antibiotik, setelah berapa hari kita masukkan probiotik, setelah berapa hari kita masukkan pemupukan, entah itu pupuk kandang, entah itu pupuk kimia, NPK, urea, dan lain-lain sebagainya. Dan baru kita masukkan benih. Itu kan prosesnya panjang. Setelah itu, 2 minggu kemudian kita harus grading, pisahkan yang besar-besar, yang kecil-kecil. Setelah 2 minggu kita grading lagi. Terus setelah penebaran pertama, selama 2 minggu, kita tambahkan air yang baru, air yang lama kita buang. Setelah 3 hari kita tambah lagi air atau buang air yang lama, tambahkan air baru dan lain terus ke sana, panjang. Dan sistem yang saya lakukan enggak seribet itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya katakan di situ memang dari judul sih memang terlalu terlalu kontras lah. Di sini budidaya lele itu enggak ada ilmunya gitu, terlalu kontras lah. Dan itu memang sengaja lah. Memang sengaja untuk ya namanya juga media sosial seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk sahabat kita ini ya sedikit memahami tentang keselarasan bahwa sebenarnya budidaya lele itu enggak seribet yang banyak diceritakan oleh orang-orang yang mempunyai tahapan-tahapan yang sedemikian rupa lah. Kecuali yang saya bilang di awal, yang berbasis sistem tetap itu ada ilmunya. Sistem bioblok, sistem ras itu tetap ada ilmunya. Tapi kalau untuk sistem kampung lah, sistem konvensional itu hampir nggak ada ilmunya. Itu hampir nggak ada ilmunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Sulianto. Pertanyaannya adalah, Bang mau nanya, kalau kolam diameter 2, ketinggian air 90 cm, kalau untuk kira-kira berapa bibit yang harus ditabur atau ditebar? Oke, kolam diameter 2. Dan di sini pun harus diluruskan juga, kolam diameter 2 itu apakah kolam persegi atau kolam bulat? Karena itu secara hitungan kubikasi itu beda. Kalau kolam persegi diameter 2 maknanya ketinggian air 90, itu bisa kurang sedikit lah 2 kubik, hampir 2 kubik lah. Itu masih ada toleransi lah. Tapi kalau misalkan kolam bundar, itu selisihnya jauh. Itu selisihnya jauh. Itu bisa 1,5 kubik lebih sedikit doang. Seperti itu. Dan untuk kepadatan berarti kalau kolam bundar itu kisaran 300 sampai 400. Kalau kolam itu bundar. Tapi kalau kolam itu kotak atau kolam persegi, kolam beton misalkan, atau kolam terpal, kolam tanah, yang penting kotak gitu kan, persegi, itu bisa mulai dari 400 sampai 700 bahkan. Itu beda antara kolam bundar dengan kolam kotak. Dan itu harus nanti kalau misalkan mau menanyakan soal itu, baiknya sih spesifikasi kolamnya diajukan juga gitu. Misalkan saya punya kolam D3, kolam bundar dengan ketinggian air berapa gitu, maksimal kira-kira berapa gitu, minimal berapa gitu. Itu bisa lebih akurat seperti itu. Tapi di sini oke, saya garis bawahi saja bahwa kalau kolam bundar
itu bisa di 300-400 ekor, tapi kalau kolam persegi bisa 400, bahkan bisa sampai 700 ekor. Itu pun opsional, tergantung sistem apa yang kita gunakan. Karena sistem pun bisa menentukan untuk kepadatan. Untuk GWS, untuk RWS, untuk keras, untuk bioblok, untuk sistem kocor, itu semua kepadatannya berbeda-beda, bervariasi. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa untuk jawaban yang ini, karena alhamdulillah malam ini saya bisa menyelesaikan beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Dan kebetulan sekarang udah jam berapa ini? Hampir jam 4. Sekarang udah hampir jam 4 dini hari, sahabat bisa lihat. Jadi inilah, makanya saya pun minta dimaklum kalau misalkan saya slow respon ataupun atas keterlambatan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat kita. Karena yang pertama, kalau siang memang saya lebih sibuk di offline, jadi untuk online memang saya mengarah ke malam, di TikTok, di Facebook, di Instagram, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini sahabat bisa dengar sendiri, mungkin terdengar di mikrofon di masjid sudah membangunkan lah. Kalau saya bahkan belum tidur jam segini. Nah, ini sekarang jam 3 lewat berapa ini? Jam 3 lewat 57 menit. Kurang 3 menit jam 4 dini hari. Ini mau masuk ke apa namanya, ke waktu subuh. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya, dan untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sehat selalu, salam sukses, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.